Menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan benar. Prabowo bahkan tegaskan tidak akan segan mengganti mereka jika peringatannya tidak diindahkan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam proses sidang Senat Pengukuhan Mahasiswa Baru sekaligus wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat pagi tadi. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung soal pergantian menteri akan dilakukan jika sudah 3 kali mendapatkan peringatan. Ia tidak akan mengasihani menteri yang nakal dan memilih mengasihani masyarakat Indonesia yang dirugikan karena kinerja jajarannya. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan, 1 kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak. Mereka uangnya banyak. Mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Prabowo Subianto tercatat sudah 4 kali melakukan reshuffle kabinet, diantaranya pada 19 Februari 2025, 8 September 2025, dan 17 September 2025. Pada reshuffle kedua, Menko Polkam dan Menpora dicopot. Menkyu Sri Mulyani diganti dengan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding diganti dengan Muhtarudin. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi diganti dengan Ferry Juliantono. Dan pada reshuffle ketiga, Presiden mengumumkan 2 nama menteri baru, yakni Menko Polkam Jamari Chaniago dan Menpora Erick Thohir. Reshuffle kabinet terakhir, Presiden Prabowo menambah 2 wakil Mendagri. Lalu apa poin penting di balik pernyataan Prabowo yang tidak segan mengganti menteri jika peringatan tidak diindahkan sebanyak 3 kali? Seberapa penting poin yang disampaikan Presiden? Atau apakah ada menteri yang memang sulit diperingatkan? Kita bahas sore ini dalam dialog Kompas Petang. Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan juga Kunto Adi Wibowo, analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran di Bandung, Jawa Barat. Selamat petang Bang Doli, Mas Kunto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Kunto dulu. Mas Kunto, bagaimana Anda bisa membaca dari gaya komunikasi Presiden kita nih? Apakah ini hanya sekedar bentuk ketegasan ala Pak Prabowo? Apakah ini bentuk sinyal politik atau strategi simbolik saja? Atau ada hal lain menurut Anda? Iya Mbak Cynthia, kalau menurut saya menarik untuk melihat bagaimana kemarin 100 hari pemerintahan Pak Prabowo di bulan Februari, Pak Prabowo pun juga menyampaikan ancaman atau teguran. Jadi menteri tak mau kerja untuk rakyat siap-siap di-reshuffle, misalnya itu bulan Februari. Lalu kemudian tidak lama dari itu sekitar 3 pekan, di akhir Februari, Pak Prabowo juga menyampaikan menteri yang tak kuat kerja boleh mundur. Gitu. Ya. Lalu bulan Maretnya
Pak Prabowo secara langsung menegur mantan PCO, ketua PCO, Bang Hasan Nasbi soal teror kepala babi itu, soal komunikasi publik. Lalu juga dia menegur menteri-menterinya soal komunikasi publik. Dan ada banyak lagi. Saya mencatat ada sekitar 5 kali sejak 100 hari pemerintahan Pak Prabowo sampai kemarin 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo paling tidak sudah menegur menteri-menterinya gitu sebanyak 5 kali, 6 kali lah dengan yang ini gitu. Jadi Ya. menurut saya tidak ada sesuatu yang baru. Ini hanyalah bentuk komitmen ya, Mbak. Kalau saya menilainya ini komitmen Pak Prabowo untuk kemudian membuat anak buahnya kerja dengan baik kan Oke. gitu. Apalagi di akhir pidato dia juga menyinggung soal korupsi, penipu, manipulator dan segala macam. Yang menurut saya itu juga menunjuk bahwa ini sebenarnya bukan masalah kinerja Oke. biasa, tapi masalah yang penting soal korupsi dan lain-lain. Oke, kalau dari Bang Doli, bagaimana Golkar memandang pernyataan Presiden ini? Apakah ini menurut Bang Doli sama sebagai bentuk pengingat, pengawasan, atau justru sebenarnya ada sinyal politik nih yang ingin disampaikan ke Pak Prabowo? Yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Ya, iya, saya kira ini sesuatu yang biasa ya, sudah dilakukan beberapa kali oleh Pak Prabowo sebagai presiden gitu. Dan apa namanya? Dan memang itu harus terus dilakukan ya. Bagaimana supaya sebagai kepala pemerintahan yang punya jajaran di kabinet itu senantiasa mengingatkan bahwa jajaran ini harus bekerja dengan baik gitu, dengan sungguh-sungguh ya, tidak melakukan hal-hal yang di luar aturan gitu ya, termasuk tadi misalnya menyinggung soal bahaya korupsi dan seterusnya gitu. Walaupun sebetulnya ya tanpa ada peringatan pun ya Pak Prabowo bisa saja melakukan reshuffle Reshuffle. ya, karena itu hak prerogatifnya beliau. Nah yang kedua ini kan saya kira pesan yang disampaikan menjelang besok 1 tahun persis ya pemerintahan Pak Prabowo gitu. Ya. Jadi artinya untuk di tahun yang kedua Pak Prabowo memberikan sinyal bahwa kita harus bekerja lebih serius lagi dibandingkan dengan 1 tahun pertama gitu. Dan saya kira juga kita sama-sama tahu tantangan apa namanya pembangunan kita ke depan itu tidak bisa dikatakan mudah gitu ya. Maka kemudian harus juga terus didorong, dimotivasi ya seluruh jajaran pemerintahan Pak Prabowo ini harus lebih serius, harus lebih sungguh-sungguh gitu. Tapi ini kalau dari catatan kan jumlah kader Golkar yang ada di kabinet termasuk yang paling banyak. Dari wakil menteri-menterinya, pernah tidak ada teguran dari Pak Prabowo? Ya, saya tidak tahu persis ya, karena kan kalau misalnya pun dilakukan teguran itu kan langsung ke personal. Kami kan apa namanya sebagai sebuah partai politik itu alhamdulillah ya Pak Prabowo sebagai presiden memberikan kepercayaan ada 8 kader kami termasuk ketua umum kami ya yang masuk di jalan sebagai menteri, kemudian ada 3 wakil menteri gitu ya, 1 ada kepala Lemhanas. Ya. Nah sejauh ini kan memang komunikasi itu intensif ya, terutama ketua umum kami juga sering berkomunikasi dengan Pak Prabowo itu baik sebagai menteri maupun juga mungkin sesama koalisi pendukung pemerintah, partai politik pendukung pemerintah. Nah saya kira kalaupun ada hal-hal selama ini dikatakanlah mungkin dalam rangka untuk mendorong, memotivasi, Motivasi. mengkoreksi ya kerja-kerja menteri-menteri yang di jajaran Partai Golkar, tentu itu disampaikan langsung ya, baik Oke. itu secara langsung ke yang bersangkutan. Anda maupun menduga juga akan melalui Pak ada Bahlil, reshuffle Ketua Umum. tidak, Bang Doli? Ya, itu sekali lagi kalau soal reshuffle kan saya katakan itu berkali-kali hak prerogatifnya Pak Oke, Presiden. baik. Dan itu tidak ada aturan yang menentukan kapan, mau 100 hari, mau 1 tahun. Tapi saya kira ketika tadi dan sudah berkali-kali dikatakan Pak Prabowo
ketika sampai pada penilaian Pak Prabowo memang layak untuk diganti, apalagi tadi kan teguran pertama, kedua, ketiga, tanpa teguran pun saya kira itu hak prerogatifnya Pak Prerogatif. Presiden. Oke, Mas Kunto, kalau Mas Kunto bisa melihat ini sebagai bentuk peringatan menuju reshuffle kah? Karena kan dengan tegas Pak Prabowo menyampaikan juga bahwa 3 kali peringatan tidak diindahkan, maka saya akan dengan mudah untuk reshuffle gitu. Ya, kalau menurut saya reshuffle dalam waktu dekat masih sangat mungkin. Karena ada satu pos kementerian atau mungkin nanti setelah undang-undangnya jadi BP soal BUMN ini kan gitu, yang masih kosong. Jadi sangat mungkin ada peluang reshuffle. Nah ini sangat efektif nih Mbak, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk kemudian memperingatkan menteri-menterinya untuk bekerja lebih keras. Karena pasti menteri-menterinya juga tahu ada satu lagi kursi yang masih kosong dan sangat mungkin ada reshuffle. Tapi kalau kita lihat rekam jejaknya kan, paling tidak catatan saya ada 3. Ada Gus Miftah yang diperingatkan secara langsung oleh Seskap, lalu kemudian ada Pak Budi Ari, mantan Menkop, yang juga ditegur oleh Pak Prabowo secara langsung soal keanggotaan partai, dan Pak Hasan Nasbi yang ditegur soal komunikasi publiknya. Jadi 3 itu yang sudah ditegur dan jelas reshuffle. Sementara ada juga yang di reshuffle tapi nggak ditegur di publik kan gitu. Itu yang juga menurut saya kita, atau bahkan kalaupun tidak ditegur akan aman-aman aja gitu. Itu kalau dari sisi data kemarin nggak bilang begitu Pak Prabowo. Oke, Bang Doli, kalau pesan 3 kali peringatan ini menjadi concern tidak bagi Partai Golkar dengan jumlah kader yang bisa dikatakan paling banyak di Kabinet Merah Putih? Tapi dibahasnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Presiden Prabowo secara tegas mengatakan memberikan ada 3 kali peringatan kepada pembantunya di Kabinet Merah Putih. Jika tidak diindahkan maka akan di-reshuffle. Saya kembali ke Bang Doli. Bang Doli, sepengetahuan Partai Golkar, biasanya peringatan Presiden kepada menterinya melalui cara apa nih Bang Doli? Ini kita baru dapat informasi juga bahwa salah satu kader Anda, Pak Bahlil, yang juga menjabat di kementerian, dipanggil ke Kertanegara. Ya, kalau soal teguran ya tadi atau peringatan, saya kan sampaikan tadi, itu bisa saja langsung disampaikan ke yang bersangkutan dari 8 menteri atau 3 wakil menteri itu. Nah, yang kedua bisa jadi mungkin disampaikan melalui ketua umum. Karena kan semua yang sekarang di kabinet dari Partai Golkar itu kan sebagian besar adalah pengurus di DP Partai Golkar. Nah, kapan dan kemudian di mana itu, ya itu kita tidak tahu persis. Ya, saya tidak tahu persis. Karena juga sebetulnya kan Pak Bahlil relatif sering ya berjumpa dengan Pak Prabowo. Termasuk mungkin kalau tadi ada informasi bertemu di Kertanegara, saya kira itu pertemuan yang relatif sering terjadi ya, pertemuan baik itu mungkin antara Presiden dengan Pak Bahlil sebagai menteri. Nah, kalau dugaan Anda gimana nih, Pak Bahlil dipanggil ke Kertanegara sebagai menteri atau sebagai ketua umum Partai Golkar? Wah, saya nggak berani menduga-duga ya. Tadi kan saya kira Pak Bahlil sudah jelas menyampaikan apa pertemuan dan kapan dan apa isi pertemuannya tadi ya. Oke, Mas Kunto, kalau Anda melihatnya cara komunikasi Pak Presiden untuk memberikan peringatan kepada menterinya melalui apa? Ini kalau kita lihat di layar kaca ini adalah visual sore ini bahwa ada sejumlah menteri yang dipanggil ke Kertanegara untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah visual saat ini, saudara, di mana ada sejumlah menteri yang dipanggil ke Kertanegara untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Kalau tadi baru saja kami juga mendapatkan informasi Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan sudah meninggalkan Kertanegara.
Baik, Mas Kunto, kalau menurut Anda apakah cara pemanggilan sejumlah menteri menjadi salah satu cara untuk Presiden Prabowo Subianto memperingati menterinya? Ya, selama di pemberitaan media yang terjadi dalam 1 tahun ini pemerintahan Pak Prabowo, saya tidak pernah melihat, mungkin hanya 1 kali ketika Agustus kemarin Pak Prabowo menegur menteri-menterinya soal program konversi sampah ke energi itu, Mbak, gitu. Dan itu ada rapat terbatas, menteri-menteri yang terlibat, lalu kemudian ada pemberitaannya, gitu. Itu 1 kali. Yang lainnya seperti soal Pak Hasan Nasbi atau Pak Budi Ari bahkan di forum terbuka kan ditegur ya gitu, ditegurnya di forum terbuka atau bahkan Gus Miftah ditelepon oleh Seskap kan gitu. Jadi memang ada banyak jenis komunikasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo baik itu langsung atau mungkin tadi privat dalam pertemuan-pertemuan terbatas atau kemudian di pertemuan-pertemuan yang sifatnya umum. Dan menurut saya kita tidak bisa kemudian mengeneralisasi bahwa setiap dipanggil ke Kertanegara akan ada reshuffle kan gitu. Ini kan simpulan yang terburu-buru ya Mbak ya. Tapi paling tidak dari tadi saya tengok di berita juga teman-teman wartawan memberitakan bahwa Pak Bahlil diundang juga sama Pak Durian kan Menteri Dikti-Saintek dan berbicara soal riset yang terkait dengan energi. Nah, menurut saya ada banyak agenda kan, dan menurut saya reshuffle mungkin masih agenda kesekian lah, bukan agenda yang prioritas sekarang. Oke, Bang Doli, kalau dari Partai Golkar sendiri, sejauh mana sih bisa melakukan ruang negosiasi dalam reshuffle? Saya kira bicara soal reshuffle, pembentukan, penyusunan, penentuan siapa, kemudian apalagi reshuffle, itu kan sepenuhnya sekali lagi saya katakan hak prerogatif presiden. Nah cuman memang beberapa kali kita melaksanakan pemilihan presiden, presiden kita itu terpilih karena didukung oleh partai politik pendukung yang tergabung dalam koalisi. Ya. Nah tentu di dalam pembicaraannya itu termasuk penyusunan kabinet itu selalu ketua umum partai politik itu diajak bicara. Nah cuman hanya sebatas itu. Jadi kalau partai politik saya kira tidak punya kewenangan penuh untuk bisa mengendalikan dan mengatur ya berapa siapa dan kemudian di mana gitu posisinya. Itu semuanya selalu inisiatifnya diambil oleh presiden dan kemudian presiden meminta pandangan, pendapat, masukan kepada partai-partai politik. Nah tentu kami kalau dari Partai Golkar itu representasi kami adalah ketua umum Partai Golkar. Nah itu yang terjadi saya kira. Jadi kami tidak punya kekuatan ya karena dalam peraturan perundangan kita tidak mungkin kan partai politik kita bisa ngatur-ngatur dalam penyusunan komposisi kabinet. Oke, baik, kita akan lihat beberapa hari ke depan dan juga kita tahu bahwa besok adalah 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan juga Mas Kunto Adiwibowo, analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Sore. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda. Tetap bersama kami. Jelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai program unggulan telah berjalan dengan sejumlah catatan. Di antaranya